got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make it mine, make it mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Minangkabau merupakan cara masyarakat Minangkabau menjalankan proses kematian yang memandukan nilai budaya, agama Islam, dan struktur kekerabatan matrilinear. Tradisi ini menekankan gotong royong dalam keluarga besar dan komunitas, serta menghormati adat dan syariat Islam. Namun, sistem ini mengalami perubahan karena modernisasi, globalisasi, dan pemahaman Islam yang lebih mendalam. Contoh, dulu jika seorang meninggal, keluarga besar berkumpul untuk mengurus jenazah, menyelenggarakan ritual adat seperti mengantar kado atau sumbangan, dalam melaksanakan doa bersama selama beberapa malam. Semua dilakukan dengan cara tradisional, melibatkan banyak waktu dan tenaga. Sedangkan sekarang, di era modern, banyak proses yang disederhanakan, seperti keluarga di perantauan menggunakan jasa transportasi untuk mengirim jenazah ke kampung halaman. Tahlilan bisa dilakukan secara daring agar keluarga jauh tetap dapat berpartisipasi. Beberapa ritual adat yang dianggap tidak sesuai dengan Islam mulai dihilangkan dan fokus lebih pada doa serta pengurusan jenazah sesuai dengan syariat. Sebelum Islam masuk ke Minangkabau, sistem kematian di sana didasarkan pada kepercayaan animisme dan dinamisme. Dalam kepercayaan ini, orang yang meninggal dianggap tetap hidup dan memiliki hubungan dengan dunia manusia. Oleh karena itu, tradisi kematian dilakukan untuk menghormati roh tersebut sekaligus menjaga hubungan baik antara dunia manusia dan dunia roh. Seperti penguburan jenazah, jenazah dihiasi dengan pakaian terbaik, menunjukkan penghormatan terhadap almarhum. Lokasi pemakaman dipilih di tempat yang dianggap sakral, seperti pohon besar atau batu keramat, karena diyakinkan sebagai tempat roh berkumpul. Barang-barang pribadi almarhum dimasukkan ke kuburan sebagai bekal bagi rohnya di dunia lain. Ritual dan upacara dilakukannya pesta dan penyembelihan hewan untuk menghormati roh almarhum dan menjaga keberkahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Proses dipimpin oleh nenek mama dengan keterlibatan aktif seluruh komunitas, mencerminkan nilai gotong royong dan kekerabatan dalam masyarakat matrilinear. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, tradisi kematian yang sebelumnya berdasarkan kepercayaan animisme dan dinamisme berubah untuk menyesuaikan dengan ajaran Islam. Proses kematian menjadi lebih sederhana yang berfokus pada pengurusan jenazah sesuai syariat Islam dan meninggalkan ritual yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Seperti tadi, pengurusan jenazah menurut Islam, jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan sesuai tata cara Islam. Pemakaman dilakukan di tempat yang sesuai syariat, seperti pemakaman umum atau keluarga inti, bukan lagi di tempat keramat. Perubahan dalam upacara adat, seperti ritual adat, terdapat pesta besar dan penyembelihan hewan untuk menghormati roh, diganti dengan tahlilan, doa bersama, atau pengajian untuk mendoakan almarhum. Kini berfokus pada pergeseran dari tradisi adat ke ibadah dan doa sebagai bentuk penghormatan kepada Allah serta memohon kebaikan untuk almarhum. Peran adat yang masih dipertahankan pada saat ini yaitu peran nenek mama atau pembukaan adat masih ada dalam mengatur proses kematian, namun kini selaras dengan prinsip Islam. Nilai-nilai kekerabatan yang kuat seperti gotong royong dan perhatian kepada keluarga yang berduka tetap dijaga sebagai bagian dari budaya Minangkabau. Contoh, jika seseorang meninggal, jenazah segera dimandikan dan dikafani sesuai syariat Islam. Keluarga besar
bersama tetangga membantu dalam proses pemakaman. Setelah itu, doa dan tahlilan dilakukan untuk mendoakan almarhum, biasanya selama beberapa malam. Ritual adat seperti pesta besar tidak lagi dilakukan karena dianggap tidak sesuai dengan Islam. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, tradisi kematian yang sebelumnya berdasarkan kepercayaan ananisme dan dinamisme berubah untuk menyesuaikan dengan ajaran Islam. Proses kematian menjadi lebih sederhana yang berfokus pada pengurusan jenazah sesuai syariat Islam dan meninggalkan ritual yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Seperti tadi, pengurusan jenazah menurut Islam, jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan sesuai tata cara Islam. Pemakaman dilakukan di tempat yang sesuai syariat, seperti pemakaman umum atau keluarga inti, bukan lagi di tempat keramat. Perubahan dalam upacara adat, seperti ritual adat, terdapat pesta besar dan penyembelihan hewan untuk menghormati roh diganti dengan tahlilan, doa bersama atau pengajian untuk mendoakan almarhum. Kini berfokus pada pergeseran dari tradisi adat ke ibadah dan doa sebagai bentuk penghormatan kepada Allah serta memohon kebaikan untuk almarhum. Peran adat yang masih dipertahankan pada saat ini yaitu peran nenek mama atau pembukaan adat masih ada dalam mengatur proses kematian, namun kini selaras dengan prinsip Islam. Nilai-nilai kekerabatan yang kuat seperti gotong royong dan perhatian kepada keluarga yang berduka tetap dijaga sebagai bagian dari budaya Minangkabau. Contoh, jika seseorang meninggal, jenazah segera dimandikan dan dikafani sesuai syariat Islam. Keluarga besar bersama tetangga membantu dalam proses pemakaman. Setelah itu, doa dan tahlilan dilakukan untuk mendoakan almarhum, biasanya selama beberapa malam. Ritual adat seperti pesta besar tidak lagi dilakukan karena dianggap tidak sesuai dengan Islam. Dampak positif dari perubahan sistem kematian di Minangkabau. Yang pertama, integrasi adat dan agama. Yang kedua, peningkatan solidaritas sosial dan gotong royong. Yang ketiga, penyederhanaan dan efisiensi proses upacara. Yang keempat, peningkatan kesadaran spiritual dan agama. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dampak negatif dari perubahan sistem kematian. Yang pertama, pengabdian tradisi lokal. Yang kedua, komersialisasi upacara kematian. Yang ketiga, kehilangan identitas budaya. Yang keempat, konflik sosial dalam pengelolaan kematian. Yang kelima, dampak terhadap pemahaman agama yang tidak murni. Menjalankan proses kematian, dia memandukan nilai budaya, agama Islam, dan struktur kekerabatan matrilinear. Tradisi ini menekankan gotong royong dalam keluarga besar dan komunitas, serta menghormati adat dan syariat Islam. Namun, sistem ini mengalami perubahan karena modernisasi, globalisasi, dan pemahaman Islam yang lebih mendalam. Contoh, dulu jika seorang meninggal, keluarga besar berkumpul untuk mengurus jenazah, menyelenggarakan ritual adat seperti mengantar kado atau sumbangan dalam melaksanakan doa bersama selama beberapa malam. Semua dilakukan dengan cara tradisional, melibatkan banyak waktu dan tenaga. Sedangkan sekarang, di era modern, banyak proses yang disederhanakan, seperti keluarga di perantauan menggunakan jasa transportasi untuk mengirim jenazah ke kampung halaman. Tahlilan bisa dilakukan secara daring agar keluarga jauh tetap dapat berpartisipasi.
Beberapa ritual adat yang dianggap tidak sesuai dengan Islam mulai dihilangkan dan fokus lebih pada doa serta pengurusan jenazah sesuai dengan syariat. Sebelum Islam masuk ke Minangkabau, sistem kematian di sana didasarkan pada kepercayaan animisme dan dinamisme. Dalam kepercayaan ini, roh orang yang meninggal dianggap tetap hidup dan memiliki hubungan dengan dunia manusia. Oleh karena itu, tradisi kematian dilakukan untuk menghormati roh tersebut sekaligus menjaga hubungan baik antara dunia manusia dan dunia roh. Seperti penguburan jenazah, jenazah dihiasi dengan pakaian terbaik, menunjukkan penghormatan terhadap almarhum. Lokasi pemakaman dipilih di tempat yang dianggap sakral, seperti pohon besar atau batu keramat, karena diyakinkan sebagai tempat roh berkumpul. Barang-barang pribadi almarhum dimasukkan ke kuburan sebagai bekal bagi rohnya di dunia lain. Ritual dan upacara dilakukannya pesta dan penyembelihan hewan untuk menghormati roh almarhum dan menjaga keberkahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Proses dipimpin oleh nenek mama dengan keterlibatan aktif seluruh komunitas, mencerminkan nilai gotong royong dan kekerabatan dalam masyarakat matrilinear. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, tradisi kematian yang sebelumnya berdasarkan kepercayaan animisme dan dinamisme berubah untuk menyesuaikan dengan ajaran Islam. Proses kematian menjadi lebih sederhana yang berfokus pada pengurusan jenazah sesuai syariat Islam dan meninggalkan ritual yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Seperti tadi, pengurusan jenazah menurut Islam, jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan sesuai tata cara Islam. Pemakaman dilakukan di tempat yang sesuai syariat, seperti pemakaman umum atau keluarga inti, bukan lagi di tempat keramat. Perubahan dalam upacara adat, seperti ritual adat, terdapat pesta besar dan penyembelihan hewan untuk menghormati roh, diganti dengan tahlilan, doa bersama, atau pengajian untuk mendoakan almarhum. Kini berfokus pada pergeseran dari tradisi adat ke ibadah dan doa sebagai bentuk penghormatan kepada Allah serta memohon kebaikan untuk almarhum. Peran adat yang masih dipertahankan pada saat ini yaitu peran nenek mama atau pemukaan adat masih ada dalam mengatur proses kematian, namun kini selaras dengan prinsip Islam. Nilai-nilai kekerabatan yang kuat seperti gotong royong dan perhatian kepada keluarga yang berduka tetap dijaga sebagai bagian dari budaya Minangkabau. Contoh, jika seseorang meninggal, jenazah segera dimandikan dan dikafani sesuai syariat Islam. Keluarga besar bersama tetangga membantu dalam proses pemakaman. Setelah itu, doa dan tahlilan dilakukan untuk mendoakan almarhum, biasanya selama beberapa malam. Ritual adat seperti pesta besar tidak lagi dilakukan karena dianggap tidak sesuai dengan Islam. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, tradisi kematian yang sebelumnya berdasarkan kepercayaan animisme dan dinamisme berubah untuk menyesuaikan dengan ajaran Islam. Proses kematian menjadi lebih sederhana yang berfokus pada pengurusan jenazah sesuai syariat Islam dan meninggalkan ritual yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Seperti tadi, pengurusan jenazah menurut Islam, jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan sesuai tata cara Islam. Pemakaman dilakukan di tempat yang sesuai syariat, seperti pemakaman umum atau keluarga inti, bukan lagi di tempat keramat. Perubahan dalam upacara adat, seperti ritual adat,
terdapat pesta besar dan penyembelihan hewan untuk menghormati roh diganti dengan tahlilan, doa bersama atau pengajian untuk mendoakan almarhum. Kini berfokus pada pergeseran dari tradisi adat ke ibadah dan doa sebagai bentuk penghormatan kepada Allah serta memohon kebaikan untuk almarhum. Peran adat yang masih dipertahankan pada saat ini yaitu peran nenek mama atau pembukaan adat masih ada dalam mengatur proses kematian, namun kini selaras dengan prinsip Islam. Nilai-nilai kekerabatan yang kuat seperti gotong royong dan perhatian kepada keluarga yang berduka tetap dijaga sebagai bagian dari budaya Minangkabau. Contoh, jika seseorang meninggal, jenazah segera dimandikan dan dikafani sesuai syariat Islam. Keluarga besar bersama tetangga membantu dalam proses pemakaman. Setelah itu, doa dan tahlilan dilakukan untuk mendoakan almarhum, biasanya selama beberapa malam. Ritual adat seperti pesta besar tidak lagi dilakukan karena dianggap tidak sesuai dengan Islam. Dampak positif dari perubahan sistem kematian di Minangkabau. Yang pertama, integrasi adat dan agama. Yang kedua, peningkatan solidaritas sosial dan gotong royong. Yang ketiga, penyederhanaan dan efisiensi proses upacara. Yang keempat, peningkatan kesadaran spiritual dan agama. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dampak negatif dari perubahan sistem kematian, yang pertama pengabdian tradisi lokal, yang kedua komersialisasi upacara kematian, yang ketiga kehilangan identitas budaya, yang keempat konflik sosial dalam pengelolaan kematian, yang kelima dampak terhadap pemahaman agama yang tidak murni.